Metode pembelajaran dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran memuat berbagai metode pembelajaran dalam Quran, merupakan konsep penting dalam pendidikan Islam yang menempatkan wahyu sebagai sumber utama pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai kitab petunjuk spiritual, tapi mengandung prinsip pedagogis yang dapat diterapkan dalam proses pendidikan. Pembelajaran yang relevan yang diterapkan dalam pendidikan modern itu seperti apa? Pendidikan yang di dalamnya mengandung metode-metode pembelajaran. Di antara metode-metode tersebut ada metode ta'lim, ada metode tablik, metode diskusi, metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode demonstrasi atau praktik. Metode ta'lim atau pendidikan, pengajaran terdapat dalam surat Luqman ayat 13. Itu meliputi 3 aspek. Pertama, pengajaran langsung dengan cara dialog. Yang kedua, menggunakan kasih sayang yang diawali dengan kata ya bunayya. Yang ketiga, penanaman nilai tauhid, dan yang keempat adalah akhlak. Bagaimana karakteristik metode ta'lim? Karakter metode ta'lim bertahap, mudah dipahami, dan berorientasi pada pemberian ilmu. Yang kedua adalah metode tabligh yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Metode tabligh itu adalah menyampaikan ilmu, ajaran, nilai, kebenaran secara jelas, komunikatif, bijaksana, dan tanggung jawab agar peserta didik memahami dan mampu mengimplementasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini menjadi landasan para nabi di dalam berdakwah. Dalam pendidikan mengandung makna seorang pendidik memiliki tanggung jawab secara moral dan spiritual untuk menyampaikan ilmu secara utuh, benar, dan dapat dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, metode diskusi terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125. Metode ini mengedepankan komunikasi dua arah, tukar pikiran, argumentasi, dan pencarian kebenaran secara bersama-sama. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan sosial peserta didik. Islam sangat menghargai dialog dan diskusi sebagai sarana penyampaian ilmu dan pencarian kebenaran. Pendekatan dalam dakwah dan pendidikan bisa diterapkan sesuai dengan perspektif surah An-Nahl 125, yaitu hikmah, mau'izah hasanah atau nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu diskusi yang baik, santun, rasional, dan bertujuan mencari kebenaran bersama, bukan menjatuhkan. Peserta didik sebagai sumber yang aktif yang memberi ruang dialog santun, pertukaran pendapat, berpikir kritis, dan dalam menganalisis satu persoalan. Contoh dialognya terdapat dalam Quran, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim dan kaumnya tentang penyembahan berhala, bagaimana Nabi Musa dan Fir'aun mengenai kebenaran risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter metode diskusi. Karakter metode ini adalah di dalamnya terdapat kerjasama, komunikasi, serta adanya analisis di dalamnya. Keempat, metode ceramah yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat 4. Metode ceramah adalah cara penyampaian ilmu secara lisan dengan tujuan memberi penjelasan, pengarahan, dan pemahaman materi tertentu. Rasulullah SAW diutus dengan bahasa kaumnya agar pesan ilahi sampai kepada kaumnya, dan pentingnya bahasa dan kemampuan dalam menyampaikan dengan secara efektif. Penyampaian materi dengan bahasa yang mudah dapat dipahami baik dari tingkat intelektual maupun kaum sosial pada umum. Lalu kemudian yang kelima, metode tanya jawab terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Metode tanya jawab adalah pembelajaran dengan interaksi guru dengan murid, dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap satu materi. Metode tanya jawab ini sangat mendorong rasa ingin tahu dan partisipasi aktif peserta didik. Dalam pendidikan modern, metode ini dipandang mampu meningkatkan keaktifan, daya pikir kritis, dan partisipasi peserta didik dalam proses belajar. Fungsi metode ini tidak hanya memperoleh informasi, tapi juga melatih informasi, melatih kemampuan berpikir, memahami persoalan, dan menemukan solusi rasional. Selanjutnya, metode demonstrasi, yaitu memperagakan secara langsung suatu proses aktivitas dan keterampilan agar dapat memahami dan mempraktikkan materi yang dipelajari.
dalam pendidikan modern dianggap efektif karena melibatkan peserta didik langsung dalam pengalaman belajar, sehingga pengetahuan tidak hanya dipahami secara teoritis tapi diterapkan dalam kehidupan nyata. Perintah sholat di dalam ayat ini tidak cukup dengan teoritis tetapi aplikatif dalam kehidupan sebagai bentuk pendidikan praktik yang menuntut pelaksanaan. Aplikasi daripada metode demonstrasi, Rasulullah tidak hanya menjelaskan tata cara ibadah atau muamalah akhlak dengan perkataan, tapi perbuatan, seperti dalam kasus sholat dan kasus berbuat baik kepada perempuan tua Yahudi yang buta dalam konteks akhlak. Tujuan metode ini menurut Profesor Ahmad Tafsir yaitu membentuk kebiasaan dan keterampilan peserta didik melalui pengalaman langsung sehingga ilmu yang diperoleh lebih mudah dipahami dan diamalkan. Lalu bagaimana perbandingan dan kesimpulannya? Perbandingannya bisa dilihat dari keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Misalnya di dalam metode ceramah, itu lebih efisien dan mudah diterapkan, tetapi membuat siswa pasif. Metode diskusi itu bisa melatih berpikir kritis dan komunikatif, tapi dia sangat membutuhkan pengelolaan kelas yang efektif. Dalam metode demonstrasi, mudah dipahami secara visual tapi tidak selalu melibatkan siswa. Kesimpulannya adalah metode pembelajaran di dalam Quran tetap relevan hingga saat ini.